Ucapannya. Demi Tuhan, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Alasan mengapa Lukas menulis Injilnya, pertama karena ia digerakkan oleh Roh Kudus bukan hanya untuk menulisnya, tetapi juga sewaktu ia menulisnya. Walaupun demikian, di dalam kedua hal ini ia digerakkan sebagai makhluk yang memiliki kemampuan bernalar dan bukan sekedar sebagai mesin belaka. Selama menulis, ia dipimpin untuk mempertimbangkan hal-hal seperti berikut. Bahwa hal-hal yang ia tulis merupakan suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, dan karena itu merupakan hal-hal yang harus diajarkan sehingga mereka tahu apa yang mereka percayai dan apa yang harus disampaikan kepada anak cucu. Untuk itu ia mengambil keputusan untuk membukukannya, sebuah cara yang paling aman dan pasti untuk menyampaikan kepada umat manusia di abad-abad yang akan datang. Ia tidak akan menulis tentang hal-hal yang meragukan yang menjadi bahan perdebatan, yakni hal-hal yang mengenainya orang-orang Kristen boleh saja mempunyai pandangan yang berbeda-beda satu sama lain dan memiliki keraguan tentangnya di antara mereka. Kedua, ia menulis sebagai hal-hal yang memang benar dan sudah selayaknya dipercaya dengan paling sungguh-sungguh yang telah dilakukan Kristus dan rasul-rasulnya, yang sungguh-sungguh terbukti telah dilakukan oleh mereka, sehingga hal-hal itu sungguh-sungguh dipercaya dengan kukuh sampai selamanya. Meskipun bukan menjadi fondasi bagi iman kita, namun hal ini menjadi pendukung bagi iman kita, yaitu bahwa butir-butir pernyataan pengakuan iman kita sendiri terdiri dari peristiwa-peristiwa yang telah sejak lama diimani dengan paling sungguh-sungguh. Seorang lelaki tua dengan baju lusuh masuk ke sebuah toko mewah yang terlihat menjual barang-barang dengan harga yang mahal. Jika dilihat dari bajunya, hampir bisa dipastikan lelaki tua itu adalah seorang yang miskin. Para pengunjung di toko tersebut yang mayoritas adalah orang-orang kaya, melihat dengan tatapan aneh kepada lelaki tua itu. Mereka menganggap bahwa lelaki tua itu salah masuk toko. Namun ternyata pemilik toko menyambut lelaki tua itu dengan ramah. "Sedang mencari apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu?" ucap pemilik toko dengan nada lembut. "Saya mau memberi selimut 6 helai untuk saya dan anak istri saya, tapi..." Si lelaki tua itu terdiam terlihat ragu. "Tapi kenapa, Pak?" Saya hanya punya uang 100 rial. Apakah cukup untuk membeli 6 helai selimut? Tidak perlu bagus, yang penting bisa melindungi tubuh dari hawa dingin," ucap laki-laki tua tersebut. "Oh, tentu cukup, Pak. Saya ada selimut bagus dari Turki, harganya hanya 20 rial saja. Jika Bapak memberi 5, saya beri bonus 1 helai," jawab sang pemilik toko. Lelaki tua itu terlihat lega, wajahnya terlihat bersinar cerah. Ia menyerahkan 100 rial, lalu membawa 6 helai selimut yang dibelinya pulang. Seorang teman pemilik toko yang melihat dan mendengar kejadian tersebut, kemudian menghampiri pemilik toko dan bertanya, "Apakah kau tidak salah? Kau bilang selimut itu adalah selimut bagus yang mahal dan kemarin kau jual kepadaku seharga 200 rial per selimut. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu seharga 20 rial. Protes teman pemilik toko itu heran. "Benar, memang harga selimut itu 200 rial dan aku menjual kepadamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia dan sekarang aku berdagang dengan Tuhan," ucap si pemilik toko itu dengan tenang. "Demi Tuhan, sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun.
Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu, sambungnya. Menghela napas sejenak, si pemilik toko melanjutkan ucapannya. Demi Tuhan, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Tuhan menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka.